Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengklik video ini. Selamat datang kembali di Nina Talks, tempat Nina bercerita. Jadi teman-teman, hari ini seperti biasa aku kembali lagi dengan cerita menarikku, di mana pada hari ini aku akan menceritakan tentang tradisi suku-suku unik di Indonesia dalam mempercantik diri. Sebelum aku mulai bercerita, sekali lagi aku ingin disclaimer di awal bahwa sumber informasi dari ceritaku ini berdasarkan riset di internet teman-teman. So, apabila ketika dalam aku bercerita nanti banyak kesalahan informasi atau kekurangan informasi yang aku sampaikan kepada teman-teman, mohon untuk diperbaiki ya dengan menambahkan cerita lengkapnya atau juga kritik dan saran di kolom komentar. So, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita masuk langsung ke ceritanya. Jadi teman-teman, standar kecantikan masing-masing orang, budaya itu memang berbeda-beda. Kalau teman-teman sering mendengar orang bilang cantik itu relatif, ya itu memang benar. Karena cantik itu tergantung siapa dan dari sudut mana kita memandangnya. Dan contoh unik dari keanekaragaman kecantikan yang mungkin tidak biasa ini tampak di berbagai suku di Indonesia teman-teman. Apa saja suku-sukunya? Yuk kita langsung kenal satu persatu. Pertama, suku Mentawai. Suku pertama adalah suku Mentawai. Jadi, suku Mentawai ini teman-teman berasal dari Kepulauan Mentawai. Di suku ini memiliki tradisi unik, yaitu tradisi gigi runcing. Tradisi ini merupakan tradisi meruncingkan gigi pada kaum wanita sebagai lambang kecantikan dan tanda kedewasaan. Sejarah terjadinya tradisi ini teman-teman sebenarnya sudah ada sejak zaman dulu. Bayangkan teman-teman, waktu dewasa suku Mentawai harus mengalami kesakitan saat giginya ini diruncingkan tanpa dibius. Dan untuk meruncingkan satu gigi saja diperlukan waktu kurang lebih 30 menit. Itu hanya untuk satu gigi saja teman-teman. Ini ada 23 gigi. Satu-satu diruncingkan dan proses meruncingkan satu gigi itu bisa sampai 30 menit. Coba dikalikan 23 gigi. Ada berapa tuh? Waktu yang cukup lama sekali teman-teman. Tapi walaupun memang agak sedikit menyakitkan, wanita suku Mentawai itu harus tetap melakukan ritual ini agar diakui sebagai wanita dewasa yang cantik. Semakin runcing gigi wanita dewasa itu teman-teman, maka semakin cantik dan menawan. Tapi menurut sumber yang aku baca, sekarang tradisi ini sudah nggak lagi menjadi satu kewajiban yang harus dilakukan para wanita di Mentawai. Yang masih melakukan tradisi ini adalah istri dari orang yang sangat dihormati di kalangan masyarakat Mentawai. Tradisi meruncingkan gigi ini teman-teman biasanya dilakukan saat seorang wanita Mentawai akan menikah. Dan selain sebagai simbol kecantikan, tradisi ini memiliki makna yang jauh lebih dalam dari sekedar kecantikan saja teman-teman. Dan wanita suku Mentawai juga memiliki kepercayaan turun-temurun, bahkan dengan meruncingkan gigi ini mereka percaya bahwa tubuh dan jiwa mereka ini akan mendapatkan atau terjaga keseimbangannya. Dan masyarakat Mentawai pun mempercayai bahwa manusia ini memiliki dua wujud yang tidak akan musnah. Wujud tersebut terdiri dari arwah dan tubuh. Jika mereka ini tidak menyukai penampilan fisik mereka, mereka ini akan mendapatkan penyakit teman-teman. Oleh karena itu, para wanita dewasa Mentawai itu haruslah meruncingkan giginya sehingga mereka ini bisa merasa cantik dan mereka ini akan selalu panjang umur serta bahagia menurut keyakinan mereka. Walaupun memang proses meruncingkan gigi itu sakit ya teman-teman, tapi tetap ada pesan yang bisa didapatkan oleh wanita Mentawai dalam tradisi ini. Karena setiap kesakitan yang mereka derita ini akan membawa mereka ke dalam proses pendewasaan dan penemuan jati diri. Proses ada tradisi gigi runcing ini teman-teman pasti tidak dilakukan oleh sembarangan orang, karena proses ini hanya bisa dilakukan oleh ketua adat suku Mentawai. Nah, untuk alat yang digunakan itu adalah sebilah perangkat dari kayu atau besi yang memang sudah diasah sampai tajam. Dan ketika ketua adat ini sudah mulai proses meruncingkan gigi itu teman-teman, ketua adat ini akan melakukan proses meruncingkan satu gigi ya sekitar 30 menit tanpa istirahat. Di mana gigi yang diruncingkannya itu akan dibentuk runcing sekali
mirip gigi taring teman-teman. Untuk menahan rasa sakit, pada saat proses peruncingan gigi itu, wanita suku Mentawai ini biasanya akan selalu menggigit pisang yang masih mentah dan keras tersebut teman-teman. Nah, waktu dia selesai meruncingkan satu gigi, wanita yang diruncingkan giginya itu nggak dikasih waktu istirahat lama-lama teman-teman. Mereka cuma dikasih izin untuk menghela nafas sebentar, habis itu lanjut lagi pada proses ke gigi selanjutnya. Memang berat, tapi itulah tradisi mereka. Tugas kita ya menghargai tradisi mereka. Kita masuk ke suku kedua teman-teman, yaitu suku Dayak di Kalimantan. Jadi teman-teman, salah satu etnis di Indonesia yang memang memiliki tradisi yang cukup unik yaitu suku Dayak di Kalimantan. Kecantikan seorang wanita Dayak, bagi mereka kecantikan itu bukan dinilai dari wajah lagi, tapi dari telinganya teman-teman. Karena di suku Dayak berlaku yang namanya tradisi telingaan aru, atau gampangnya adalah daun telinga yang panjang. Menurut mereka, belum cantik wanita jika belum memanjangkan daun telinganya. Tradisi telingaan aru ini teman-teman, yaitu dia memanjangkan daun telinganya ini untuk bisa menunjukkan identitas kebangsawanan bagi pria-pria dan juga simbol kebangsawanan dan kecantikan untuk wanita-wanita di sana. Nah, mereka meyakini semakin panjang telinga seorang wanita itu semakin cantik. Akan tetapi teman-teman, menurut indonesia.go.id, tidak semua suku dari suku Dayak melakukan tradisi yang memang telah diwariskan turun-temurun ini. Tradisi ini hanya berlaku bagi mereka yang tinggal di pedalaman Kalimantan, seperti suku Dayak Kenyak, Dayak Bahau, Dayak Penan, Dayak Labit, Dayak Saban, Dayak Kayan, Dayak Taman, dan juga Dayak Kuyan. Dan tradisi ini dilakukan sejak mereka masih bayi. Jadi teman-teman, tradisi telingaan aru ini diawali dengan ritual mucuk penik atau penindikan daun telinga. Setelah itu nanti dipasangi benang sebagai anting-anting. Nanti setelah luka dari tindik itu sembuh, benang itu nanti akan diganti sama pintalan kayu gabus yang setiap seminggu sekali nanti akan diganti lagi dengan ukuran yang lebih besar teman-teman. Dan nantinya pintalan kayu gabus ini akan mengembang kalau kena air. Hal inilah yang menyebabkan lubang pada daun telinga itu bisa semakin membesar. Nanti waktu udah membesar, barulah lubang dari daun telinga ini digantunginlah anting-anting dari bahan tembaga yang mereka sebut belaong. Nanti, maksud saya belanong. Nanti belanong itu akan ditambahkan lagi satu persatu secara berkala. Sehingga teman-teman, lubang telinga ini semakin membesar dan juga panjang. Dan penambahan anting-anting ini dilakukan dengan menyesuaikan usia dan status sosial juga. Ada dua jenis anting-anting yang digunakan, yaitu hisam semha atau anting-anting yang dipasang di sekeliling daun telinga, serta hisam kafaat yang dipasang pada daun telinganya langsung. Meskipun sama-sama menjalani tradisi ini, namun ada juga beberapa perbedaan dalam penerapan dan juga pengertian atas tradisi telingaan aru ini dari masing-masing suku Dayak teman-teman. Misalnya suku Dayak Iban, mereka tidak memberikan pemberat pada telinganya. Telinga yang dilubangi itu ya dibiarkan begitu saja hingga nantinya akan terlihat seperti lubang besar yang menyerupai angka 0. Bagi suku Dayak Iban teman-teman, telinga panjang menurut mereka ini memiliki tujuan yang lain, yaitu melatih kesabaran melalui adanya manik-manik yang cukup berat itu yang menempel di telinga mereka dan harus digunakan setiap hari. Sementara pada suku Dayak yang memang tinggal di desa di hulu sungai Mahakam, memanjangkan telinga untuk mereka itu menjadi sebuah penanda untuk menunjuk usia seseorang. Jadi tempat ini teman-teman, bayi yang baru lahir itu dikasih manik-manik lah di telinganya. Nanti selanjutnya, manik-manik tersebut akan ditambahkan satu, kemudian tambah satu lagi setiap tahunnya. Dan pastinya tradisi pemanjangan telinga ini memiliki batasan teman-teman, di mana wanita Dayak ini diperbolehkan memanjangkan daun telinganya hingga sebatas dada saja. Dan sementara kaum pria hanya diizinkan untuk memanjangkan telinga sebatas bahu. Biar kalian tahu teman-teman, daun telinga yang memanjang ini menurut mereka bisa kembali memendek lagi apabila tidak lagi mengenakan hisam kafaat tersebut hingga belasan dan puluhan tahun lah. Tapi itu ya teman-teman, sangat disayangkan tradisi dari suku Dayak ini perlahan-lahan mulai ditinggalkan.
generasi muda dan suku Dayak atau khususnya mereka yang memang terlahir di era 1960-an ke atas tidak lagi mengikuti tradisi ini teman-teman. Dan menurut indonesia.go.id, untuk mereka yang tidak melakukan tradisi ini, mereka menganggap kalau tradisi telingaan alu ini tidak sesuai dengan kemajuan zaman. Sampai saat ini ritual penindikan itu masih tetap dilakukan. Oke teman-teman, jadi itu tadi tradisi unik mempercantik diri dari dua suku di Indonesia, yaitu dari suku Mentawai dan juga suku Dayak di Kalimantan. Gimana nih menurut kalian? Ada atau tidak mungkin dari suku teman-teman tradisi unik untuk mempercantik diri juga, atau tradisi-tradisi unik lainnya? Mungkin bisa ditulis di kolom komentar ya teman-teman. Oke, sekian video Nina Talks hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk like kalau teman-teman suka dengan video ini. Jangan lupa juga untuk komen kira-kira bagusnya di next video Nina cerita tentang apa lagi ya. Jangan lupa juga untuk subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video menarik dari aku. So, sekian video hari ini dan see you on the next video. Bye!